Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar walillahil hamd. Ramadan telah berakhir dan hari ini kita berada di Idul Fitri, ya, hari yang dikatakan sebagai hari kemenangan bagi umat Islam. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala minal aidin wal faizin, orang-orang yang kembali suci dan mendapatkan kemenangan. Apa sebenarnya makna kemenangan itu? Para ulama mengartikan bahwa kemenangan itu adalah ketika kita bisa memenangkan dalam melawan hawa nafsu, ya, memenangkan pertarungan melawan keinginan-keinginan dalam melakukan kemaksiatan, kemenangan dalam melawan keinginan-keinginan untuk melakukan hal-hal yang menyimpang. Maka sebagian ulama mendefinisikan Idul Fitri itu sendiri, ya, hari raya itu sendiri dengan kalimat-kalimat mereka. Mereka katakan laisa al-id liman labisa al-jadid, innama al-id liman ta'atuhu tazid. Ya. Id itu atau hari raya itu bukanlah milik mereka-mereka yang menggunakan pakaian serba baru, tapi Id itu sendiri adalah bagi mereka-mereka yang ketaatannya bertambah, yang ibadahnya semakin baik selepas Ramadan, yang baca Qur'annya semakin banyak, yang sodakohnya semakin banyak, dan kemudian yang semangatnya semakin meningkat di dalam berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian di dalam kalimat yang lain sebagian ulama pun mengatakan laisa al-id liman labisa al-jadid, innama al-id liman taqwatuhu yazid. Ya, al-id atau hari raya itu bukanlah milik mereka-mereka yang mengenakan semua serba baru, tetapi Id atau hari raya itu adalah milik orang-orang yang ketakwaannya bertambah, ya, imtitsalu awamirillahi wa jatinabun nawahihi, ya, menjalankan segala perintah Allah dan semangat yang semakin tinggi di dalam meninggalkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah dua kalimat yang disampaikan oleh sebagian ulama tentang apa itu makna dari Id itu sendiri, yaitu hari raya. Kemudian sebagian ulama mendefinisikan al-Id, mereka katakan laisa al-Id liman labisa al-jadid, innama al-Id liman ittaqa al-wa'id. Ya. Hari raya itu bukanlah milik mereka-mereka yang menggunakan semuanya serba baru, tapi hari raya adalah milik orang-orang yang takut akan ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sayangnya hari ini kita melihat banyak orang selepas Ramadan, selama itu pula kemudian Ramadan seolah tidak berbekas dalam dirinya. Ya, mereka masih melakukan kemaksiatan, mereka masih melakukan kecurangan, mereka tidak jujur, ya, mereka masih melakukan kezaliman dan sebagainya. Ini bukan orang-orang yang bertakwa. Kemudian sebagian ulama yang lain mengatakan laisa al-id liman labisa al-fakhirah, innama al-id liman ittaqa adzabal akhirah. Ya. Hari raya atau Yaumul Id itu bukanlah milik mereka-mereka yang menggunakan segala sesuatunya serba mewah, tetapi Yaumul Id atau hari raya itu adalah milik orang-orang yang takut akan adab akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketakwaan itu harus meningkatkan rasa takut kita kepada ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagian ulama pun mengatakan laisa al-id liman labisa ar-raqiq, innama al-id liman arrafa at-tariq. Hari Id itu atau hari raya itu bukanlah milik mereka-mereka yang mengenakan baju-baju yang serba halus, yang serba mewah, serba mahal, tetapi hari raya atau Yaumul Id itu adalah milik mereka-mereka yang tahu mana jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi orang-orang yang bertakwa adalah menjadikan kita sebagai orang-orang yang takut dalam melaksanakan kemaksiatan dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan taat dan patuh secara total terhadap apa yang telah ditetapkan dan menjadi perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama pun mengatakan bahwa setiap hari di mana
kami tidak melaksanakan kemaksiatan, itulah hari raya kami. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesungguh-sungguhnya takwa, sebagaimana wasiat takwa yang selalu disampaikan oleh para khatib di dalam khutbah Jumat mereka. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian sebenar-benarnya takwa. Ya, bukan takwa-takwa yang palsu yang seringkali ditunjukkan oleh orang-orang yang mau mencalonkan diri dalam pemilu. Ya, calon legislatif, calon kepala daerah, calon presiden yang sebelum pemilu biasanya menyatakan dirinya atau menampakkan dirinya seperti orang-orang yang bertakwa. Mereka mendatangi masjid, mereka mendatangi musola, mereka mendatangi majelis-majelis pengajian untuk menunjukkan bahwa dirinya bertakwa. Tetapi setelah terpilih, kemudian mereka tidak lagi peduli akan masjid, mereka tidak peduli akan musola, mereka tidak peduli dengan majelis-majelis pengajian, bahkan mereka tidak peduli dengan umat Islam yang sebelumnya memilih mereka. Maka bertakwalah sesungguh-sungguhnya takwa, dan ketakwaan itu hanya terbentuk ketika kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala secara utuh, secara kafah.